Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gegu Samawati dari Pendidikan Akuntansi. Dalam pertemuan pertama kita ini kita akan belajar mengenai akuntansi dasar, yang mana untuk kita perkenalan terlebih dahulu terhadap dunia akuntansi. Maka dari itu kita bahas sedikit demi sedikit tentang akuntansi. Baik, apa itu akuntansi? Akuntansi sering sekali kita dengar mengenai keuangan, lalu mengenai pencatatan, dan juga harus balance. Nah, akuntansi juga membicarakan mengenai identifikasi, lalu record, dan juga komunikasi. Loh, kok akuntansi bisa berkomunikasi ya? Apakah akuntansi itu mempunyai mulut untuk berkomunikasi? Nah, dalam akuntansi, komunikasi yang dilakukan atau komunikasi yang didapatkan berupa laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, hal ini sangat penting untuk kita tahu tentang informasinya. Emangnya seberapa penting ya akuntansi itu? Kita lihat seberapa banyak pengguna akuntansi, di mana ada beberapa sisi. Kita ambil sisi internal dan juga sisi eksternal. Untuk sisi internalnya, itu ada seorang CEO, manajer, keuangan, lalu ada human research. Dan dari sisi eksternalnya, itu ada seorang investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum. Kita ambil contoh di sisi internal, itu seorang keuangan, di mana mereka sebelum mengambil keputusan selalu mempertimbangkan terlebih dahulu atau mengkaji laporan keuangan karena mereka tidak ingin salah untuk mengambil keputusan. Begitu juga dari sisi eksternal, yaitu ada seorang investor, di mana seorang investor sebelum mereka menanamkan modalnya kepada sebuah perusahaan, mereka harus mengkaji terlebih dahulu tentang laporan keuangannya. Nah, apakah keuangan yang ada di perusahaan tersebut stabil, apakah perusahaan itu beroperasi dengan baik, dan hal lainnya yang selalu dipertimbangkan oleh seorang investor yang rata-rata ketika mengambil perusahaan yang telah go public. Lalu sisi lainnya adalah kreditor, di mana kreditor pun sama, ketika mereka ingin meminjamkan uang kepada pihak perusahaan yang membutuhkan, mereka selalu mengkaji terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan tersebut karena mereka takut sekali untuk mengambil keputusan yang salah dan mendapatkan rugi. Dan siapa juga yang ingin rugi, betul tidak? Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai konsep dasar, di mana aset sama dengan hutang kita pelajari satu persatu secara dasar. Yang pertama ada aset. Apa itu aset? Aset adalah harta yang kita miliki atau harta yang kita peroleh. Lalu bagaimana ya untuk lebih mudah memahami tentang aset? Nah, mari di sini kita mengambil contoh dalam perusahaan jasa laundry yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di mana aset dalam perusahaan laundry itu pasti ada cash, perlengkapan, lalu ada peralatan, selain itu ada sewa di muka juga, itu masuk dari aset, dan juga piutang. Nah, kita ambil contoh, jika untuk sebuah cash dalam usaha laundry ini adalah uang, lalu dalam peralatan itu yang berumur lebih dari 1 tahun, contohnya mesin cuci, lalu setrikaan, gantungan, keranjang, dan barang-barang lainnya yang berumurnya lebih dari 1 tahun. Lalu bagaimana jika perlengkapan? Perlengkapan yang berumur kurang dari 1 tahun, contohnya yaitu pewangi, lalu sabun atau deterjen yang digunakan ketika kita untuk melaundry. Nah, terus apa yang dimaksud dengan sewa dibayar di muka? Untuk sewa dibayar di muka ini, ketika kita membeli atau menyewa sebuah gedung atau sebuah tempat di mana tempat itu belum kita singgahi sama sekali dan belum ada kegiatan yang operasionalnya berjalan gitu. Nah, itu kita sebut sebagai aset. Akan tetapi berbeda ketika kita telah mengisi dan mengoperasikan sebuah usaha yang ada di tempat tersebut. Lalu yang terakhir tadi adalah piutang. Piutang sering sekali kita dengar, di mana piutang adalah hak kita
dipinjam oleh orang lain. Seperti contoh dalam usaha laundry ini, ketika kita telah selesai mencuci, telah disetrika, lalu telah kita packing harum dan rapi, oleh customer kita itu barangnya diambil, tetapi si customer tersebut belum membayarnya kepada kita. Katanya seperti ini, nanti saja ya saya bayarnya langsung ketika ada cucian baru. Nah, berarti kita mendapatkan piutang yang ada di customer kita, dan itu hak kita sebagai yang mempunyai piutang, atau kita yang telah memberikan jasa kita akan tetapi belum dibayar. Jadi aset itu merupakan hak-hak yang kita miliki. Lalu selanjutnya itu adalah hutang. Hutang atau liability. Hutang atau utang merupakan sebuah transaksi, baik itu jasa, dagang, dan lain-lain, yang dilakukan secara kredit. Nah, seperti contohnya ketika kita akan membeli mesin cuci. Mesin cuci itu dibelinya secara kredit. Berarti kita mempunyai hutang, dan hutang itu wajib untuk dibayar. Akan tetapi hutang, jika menurut waktunya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hutang jangka panjang, di mana umurnya lebih dari 10 tahun. Lalu yang kedua itu ada hutang jangka menengah, di mana hutang tersebut kurang dari 10 tahun. Dan yang ketiga yaitu hutang jangka pendek, di mana hutang tersebut kurang dari 1 tahun. Nah, kita kembali lagi ke dasarnya, yaitu aset sama dengan hutang ditambah dengan modal. Jika modal atau equity merupakan dana pertama kita ketika kita akan memulai bisnis. Nah, modal tersebut bisa dari laba ditahan atau modal disetor. Lalu modal ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor pertama yaitu pendapatan, faktor kedua yaitu beban, dan faktor yang ketiga merupakan dividen. Nah, apa itu pendapatan? Jika pendapatan itu merupakan perolehan dari atas apa yang telah kita lakukan. Contohnya nih, kan ketika kita membuka usaha jasa laundry, kita mendapatkan uang atau pendapatan ketika kita telah menjual jasa kita, yaitu jasa kita mencuci, menyetrika, dan lain-lain, sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan. Lalu selanjutnya ada beban. Beban itu dimana kita ketika membayar air, lalu membayar listrik, lalu membayar telepon, dimana beban tersebut bisa mengurangi modal kita. Nah, dan itu adalah kewajiban kita untuk membayar yang telah kita gunakan. Nah, dan yang terakhir itu ada dividen, adalah pembagian hasil terhadap orang-orang yang telah berinvestasi kepada perusahaan kita. Nah, jangan sampai dilupakan ya mengenai konsep dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan hutang ditambah dengan modal. Nah, jika dalam dunia bisnis ini, usahakan ketika kita mencari modal itu sebanyak-banyaknya, lalu meminimalisir beban, dan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Lalu kita lanjutkan mengenai konsep tersebut. Kita contohkan dalam sebuah kejadian di mana seseorang tersebut sedang berbincang, anggap saja namanya Ajis dan juga Ramadan. Ajis sedang berbincang kepada Ramadan, sepertinya kita harus nih membuat usaha laundry di daerah kampus-kampus. Kayaknya bakal banyak nih yang laundry, soalnya kan banyak mahasiswa ya. Terus kata Ajis, kayaknya bisa nih kalau kita membuat usaha laundry. Nah, gimana nih? Kita berunding terlebih dahulu. Nah, setelah mereka merundingi, lalu mereka merencanakan atau akan berinvestasi. Ajis dengan uang tunai sebesar 30 juta serta peralatannya sebesar 15 juta. Lalu Ramadan akan berinvestasi dengan menyerahkan uang tunainya sebesar 20 juta. Nah, dalam kejadian tersebut, jika Ajis dan Ramadan telah bersatu dalam sebuah entitas yang sama,
berarti mereka sudah mendapatkan sebuah aset dalam satu kesatuan, di mana nantinya aset akan berjumlah 50 juta, dari mana hasil tersebut yaitu dari uang tunainya Ajis sebesar 30 juta dan juga uang tunainya Ramadan sebesar 20 juta. Lalu ada peralatannya sebesar 15 juta, di mana 15 juta ini adalah nominal dari investasi yang telah diberikan oleh Ajis. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang pasti berbeda ketika kita telah satu entitas, yaitu modal, di mana modal tetap menjadi urusan masing-masing atau pencatatan masing-masing. Di sini bisa kita catat sebagai modal Ajis dan juga modal Ramadan, di mana modal Ajis sejumlah 45 juta dari 30 juta uang tunai dan 15 juta peralatan, dan juga kalau yang Ramadan ini sebesar 20 juta karena beliau menginvestasikannya sebesar 20 juta, sehingga jika ditotalkan sama-sama 65 juta. Loh, kok bagaimana ini? Di hutangnya kok bisa kosong? Karena kita belum melakukan transaksi atau pembelian yang dilakukan secara kredit, seperti itu. Nah, perlu diingat juga ketika di sebuah aset ini meningkat, maka di sebuah kredit pun atau di sebelah kanan pun itu akan sama-sama meningkat. Contohnya itu dalam sebuah pembelian kredit. Di sini kita contohkan kembali nih, ketika kita membeli peralatan secara kredit, kita mendapatkan barangnya. Contoh barang tersebut adalah setrikaan, lalu kita membelinya secara kredit, maka kita mendapatkan aset, lalu kita juga mempunyai utang, dan utang tersebut sama-sama bertambah. Lalu ada contoh lainnya, yaitu beban, di mana kita akan membayar beban listrik. Nah, dari sini kita harus ingat kembali kepada dasarnya, yaitu yang mempengaruhi modal itu ada 3, pendapatan, beban, dan juga dividen, di mana beban mengurangi modal. Nah, di sini bila di sisi kirinya menurun, maka sebelah kanan pun akan ikut menurun. Karena di sini kita mengeluarkan aset, lalu di sebelah kanan pun modal terpengaruhi oleh beban. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam mengenai aset, hutang, dan modal yang lebih spesifik, karena di pertemuan kita hari ini kita hanya membahas dasar-dasarnya saja. Jika kita ingin ketahui bagaimana di dunia bisnis, biasanya keuangan-keuangan yang terjadi di dunia bisnis ketika mereka telah mempunyai hasil atau laba atau dividen yang mereka miliki, mereka selalu menyimpan atau tidak mengambilnya. Kenapa? Karena hal tersebut akan mereka belikan untuk sebuah peralatan baru. Contoh di sini, ketika Ajis dan juga Ramadan telah beroperasi mengenai laundrynya, beliau akan mendapatkan dividen, di mana dividen itu akan disimpan dan menjadikan laba ditahan. Nah, laba ditahan ini akan mereka belanjakan terhadap entah itu mesin cucinya, entah itu setrikaannya, dan lain-lain, ataupun mereka bisa membuka cabang dan lain-lain dari hasil laba. Jadi intinya, jika kita berbisnis itu kembali lagi, carilah modal sebesar-besarnya, minimalisir beban, dan juga kita akan mendapatkan pendapatan yang besar. Maka daripada itu, untuk pertemuan kita di hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.